Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi ini kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, majelis yang Allah turunkan malaikat-malaikatnya, majelis yang Allah turunkan sakinahnya, majelis yang Allah turunkan ketenangan untuk yang hadir, dan majelis yang Allah senantiasa menyebut nama-nama yang hadir di hadapan para malaikat. Baik ibu-ibu, pagi ini kita akan mentadaburi surat-surat yang ada di juz 30, dan saat ini kita sudah memasuki surat Al-Mutaffifin. Silakan dibuka surat Al-Mutaffifin. Sampun? Baik, kita baca dulu ayat-ayatnya surat Al-Mutaffifin. Saya baca dan silakan diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم
ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون diulang ya. Kata bal di situ berhenti sejenak ya. Tidak dilanjutkan, berhenti sejenak, dua ketukan, nafas ditahan. Ya, saya ulangi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Ya, cukup sampai ayat ini dulu ya. Baik, selanjutnya kita ambil pelajaran ibu-ibu yang dirahmati Allah di surat Al-Mutaffifin ini ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Mutaffifin ini dengan kalimat wail di awal ayatnya. Wail. Apa arti wail? Celaka ya. Celaka bagi orang-orang yang berbuat curang ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah ketika menyebut kata wail berarti maknanya adalah siapapun yang nantinya masuk di hari kiamat adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya. Beberapa menyebutkan bahwasanya wail itu adalah salah satu nama neraka. Wail yang pasti adalah bahwa siapapun yang berada di fase-fase hari kiamat yang dijanjikan dengan neraka wail, maka pasti dia akan celaka.
Kan kita di surat-surat pendek juz 30 kan banyak kita temukan surat yang diawali dengan kata wail. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Nah, kemudian wailul mutaffifin ini. Dan kemudian ada ayat yang lain di tengah-tengah ayat wailu yauma idzin lil mukazzibin. Di tengah ayat surah Al-Ma'un fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Nah, jadi yang pasti bahwa wail itu adalah satu bentuk bencana yang Allah timpakan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman, yang kemudian di hari kiamat mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Mutaffifin ini kecelakaan yang besar, musibah yang besar adalah ketika orang dalam kondisi berbuat curang. Nah, curang dalam hal apa? Curang dalam semua hal. Adapun dalam surat ini memang disebutkan adalah dalam transaksi jual beli. Orang yang berbuat curang. Bagaimana bentuk kecurangannya? Kita baca tadi ayatnya, ya. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia jadi pembeli, pengennya barang yang dia beli adalah dibanyakin, dibonusi. Allah bu, bonus gitu. Ibu biasanya kan minta bonus kan jenengan bu. Nah, jadi nggak mau rugi, pengennya minta bonus, harganya yang dimurahin, gitu kan? Nah, ketika dalam kondisi dia menjadi penjual, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, maka dia mengurangi timbangan itu. Nah, jadi mau jadi penjual, mau jadi pembeli, kalaupun dalam kondisi berbuat curang, semuanya dalam kondisi Allah ancam dengan neraka wail. Ya, mau jadi pembeli, mau jadi penjual, ya. Yang pasti adalah di sini ada kecurangan, ya Bu. Ya. Kadang kan kita juga nggak sadar ya Bu, ya. Beli rambutan, ya. Nyoba, sudah setengah kilo dicoba, nggak jadi beli. Iya kan? Udah banyak nyicipi, rasito Bu kecut kabeh. Ya. Nah, jadi yang seperti ini juga tidak boleh ya. Nah, harus izin dulu ya kan Bu. Izin dulu ke penjualnya. Bu, izin saya nyicipi setengah kilo ya Bu. Gitu. Harus izin ya. Kalau nggak izin, nah, itu sama saja haram ya. Makanan yang masuk ke dalam perut kita itu sesuatu yang haram, sama saja kita ngambil tanpa izin. Nah, dan kalaupun jadi penjual juga begitu, pengennya itu ya dapat untung sehingga timbangannya dikurangi. Itulah mutaffifin, gambaran yang Allah sampaikan dalam surat ini, ya. Maka ibu-ibu rahmati Allah, jangan sampai kita ini jadi penjual, jadi pembeli yang pelit-pelit, yang curang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, Rahimallahu mra'an samhan idza syara, samhan idza ba'a, samhan idza tada. Dalam hadis ini disebutkan Allah itu merahmati orang yang dia dalam kondisi saat menjadi pembeli, dia mudah dalam membeli. Allah juga merahmati ketika posisinya jadi penjual, dia mudah dalam menjual. Dan Allah merahmati orang yang ketiga adalah samhan idza tada, ketika memudahkan orang lain dalam menagih hutang. Ya. Jadi dalam hadis ini Allah itu memberi rahmat kasih sayangnya untuk 3 orang. Ya. 3 orang itu yang pertama apa tadi Bu? Kalau jadi pembeli mudah dalam membeli, ya. Mudah dalam dia membeli. Artinya apa? Kalau panjenengan mau beli sesuatu, ya, nggak banyak nawar-nawar Bu, ya. Pinten nih kira-kira Bu? 1.000.
jenengan tawar regane 100.000 ditawar 40.000. Ya kebangetan nggih. Kebangetan niku. Rega 100.000 ditawar 40.000. Nggih. Nah, jadi kalau kemudian dalam hadis tadi mengatakan Allah itu merahmati orang yang memudahkan dalam membeli. Jadi kalau misalkan pinta niki Bu 100.000, oh nggih pun kula pendet monggo niki enten 150.000 rasah dibalekke. Susu rasa dibalekke jenengan mawon. Kan begitu ya, Bu? Nah, harusnya begitu. Ora kakean nawar nggih. Sepinten Bu 100.000. Alah 50.000. Mboten angsalno. Kula nggih dereng bathik. Spon sudah nggih mboten angsalno Bu, dereng angsal niki. 70.000. Dereng Bu, dereng. 80.000 Bu. Mboten Bu. Rasida Mas. Gitu. Nah, jadi yang seperti ini menyusahkan dalam transaksi jual beli, ya kan? Nah, jadi makanya panjenengan kalau jadi pembeli memudahkan dalam membeli, ya. Nggak usah nawar-nawar. Kalau nawar ya yang wajar, ya. Kalau nawar ya yang jangan sampai kebangetan. Rego 100.000 tawar 30.000. Nggih. 100.000. Alah 100.000 telu nggih. Alah pripun iki nggih. Nah, jadi Ibu rahmati Allah, mudah dalam membeli, ya. Mudah juga dalam menjual, kata Allah yang kedua tadi, kata Nabi, ya kan? Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual. Ya. Kalau kita jadi penjual juga memudahkan. Ya. Ada yang datang beli, Bu, berapa ini? 80.000, ya. Ditawar pembelinya 70.000 nggih Bu. Oh nggih mboten napa-napa, kula ganti sithik nggih mboten napa-napa, sing penting berkah. Nah, kan ngoten nggih Bu. Nah, jadi kalau kita jadi penjual yang mudah dalam menjual barang, insyaallah laris nggih. Insyaallah banyak langganannya, ya kan Bu. Ya. Didoakan sama pembelinya, masya Allah panjenengan itu kok jodolan kok ya juga batis sithik ta Bu, mboten napa-napa sing penting berkah Bu, sedengake mawon, muga-muga laris dagangane. Kan ngoten ta? Ya kan? Jadi mudah dalam menjual, dan juga yang ketiga tadi apa? Samhan idza qada, mudah dalam menagih hutang, ya. Mudah dalam menagih hutang, ya. Jadi ketika ada yang minjam duit ke kita, ya, sudah jatuh tempo, Bu, niki pun akhir bulan, ya, nenten pun kelonggaran, ya, dibayar, ya. Ngapunten Bu, niku kula dereng gadah harta niku, kula nyuwun kelonggarane, nggih, insyaallah, nggih seminggu meleh, nggih. Oh, nggih, mboten napa-napa, nggih. Mboten napa-napa, sesasingkas ya ora apa-apa, Bu. Rasa dibayar nggih mboten napa-napa. Ya. Nah, kan begitu ya, Bu. Nah, jadi mudah dalam menagih hutang, ya. Jadi jangan sampai kita ini memberikan satu paksaan bahkan mungkin ancaman dalam menagih hutang, Bu. Pon waktune lho niki, lah ngapunten iku dereng gadah hartane. Pokoke kudu saiki. Nek ran jenengan bayar, oh tak sita TV-ne, tak sita mobile, tak sita omah jenengan. Debt collector nek niku nggih. Nah, jadi Bibi rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, memberi nasihat, ya. Rahimallahu imra'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza iqtada. Allah itu merahmati. Dan Allah itu akan selalu memberikan rahmatnya bagi orang yang mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, mudah dalam menagih hutang. Ya. Jadi intinya kalimatnya di sini memudahkan, ya. Memudahkan urusan orang lain. Nabi bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Allah itu selalu memberi pertolongan
kepada seorang hamba yang dia senantiasa memudahkan urusan-urusan orang lain. Ya. Jadi kata kuncinya di sini memudahkan, ya kan? Jangan dipersulit, ya. Segampang-gampang wah ini, ya. Jenengan totolan, ya gampang, ya. Enten sing nawar, nggih dikei monggo, bos, berarti sithik rapopo, penting berkah, ya. Jenengan jadi pembeli juga begitu, Bu. Jadi jangan sampai alah Bu, pembuat dibonusi to Bu. Semangkai kalau tak langganan tenan mriki, nek panjenengan bonusi terus gitu. Jadi jaluk dibonusi terus gitu. Nah, jadi yang seperti ini yang kemudian jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang masuk kategori mutaffifin. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu. Mutaffifin dalam transaksi jual beli yang disebutkan dalam surat ini juga diantaranya adalah mereka yang menimbun barang, ya. Jadi bukan hanya mengurangi timbangan, mutaffifin itu juga mereka yang menimbun barang. Ketika barang dalam kondisi langka baru dikeluarkan dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal, ya. Misalkan, ya. Dulu pernah ada kelangkaan misalkan minyak goreng, ya kan Bu? Langka minyak goreng, terus ada yang nimbun. Setelah langka, terus didol 50.000, ya. Seliter pripun pinten? 15, 17, ya. Nah, ya sak montan iku nggih, kinten-kinten nggih. Nah, ora tau belanja enten nggih. Bener mboten tau belanja dibelanja. Nah, ketika dalam kondisi langka harganya dinaikkan 1 liternya jadi 50.000. Masya Allah. Ini masuk kategori mutaffifin, ya. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada satu kaum yang mereka juga berbuat curang, akhirnya Allah binasakan, ya. Kaumnya siapa ini? Kaumnya Nabi siapa Ibu? Ada satu kaum yang mereka itu kebanyakan mereka para pedagang-pedagang dan mereka melakukan kecurangan. Nah, karena kecurangannya ini massal, banyak orang berbuat curang di masa itu, akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka. Umatnya Nabi siapa ini? Nabi Syuaib. Umatnya Nabi Syuaib. Kaumnya namanya apa? Kaum Madian, ya. Kaum Madian, ya. Jadi kaum Madian namanya. Kaum Madian ini mereka dalam kondisi berbuat curang, mengurangi timbangan. Akhirnya Allah berikan peringatan kepada mereka. Awalnya diturunkan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengasih peringatan, "Hai kaumku, ya, janganlah kalian berbuat curang. Wazinu bil qisasil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang benar, yang adil, jangan berbuat curang." Tapi mereka tidak mempedulikan nasihat Nabi Syuaib ini. Akhirnya Allah turunkan azab berupa apa Ibu? Azabnya berupa awan yang begitu panas, ya. Cuaca yang begitu panas sampai mematikan orang-orang ketika itu, dan Allah berikan gempa bumi yang begitu dahsyat, ya. Ini kaum Madian, sering disebut dalam Al-Quran, ya. Kaum Madian, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Kaum Samud, kaumnya Nabi Lut. Umat-umat terdahulu yang Allah binasakan menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita berbuat curang, ya, dan tidak berbuat adil. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu, pelajaran yang paling penting apa dalam ayat ini? Jadi namanya penjual tadi ketika berbuat curang, ya, mengurangi timbangannya, ini kan otomatis mengurangi hak orang lain, ya kan? Harusnya hak pembeli ini genap, harusnya hak pembeli ini dipenuhi. Tapi ketika penjual ini mengurangi takaran timbangan, akhirnya dia mencurangi dan mengurangi hak orang lain. Nah, jadi segala hal yang mengurangi hak orang lain itu juga tidak boleh dan masuk kategori mutaffifin, ya.
Bukan hanya dalam transaksi jual beli, Bu. Ya, bukan hanya dalam transaksi jual beli. Dalam hal apa saja, ketika mengurangi hak orang lain, itu masuk kata mutaffifin. Misalkan contoh lain, ada pekerja karyawan, harusnya itu masuk jam 8, pulang jam 4 sore, ya kan? Lah, harusnya masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Dia datangnya selalunya telat, jam 9 lagi teko. Mulia gasik asar wis mulai. Harusnya jam 8 masuknya, pulangnya jam 4, ya. Kewajiban yang harus dia lakukan adalah di jam-jam itu. Tapi ketika dia dalam kondisi datang telat, pulang duluan, nah, ini kan mengurangi hak, ya kan? Mengurangi hak orang lain. Akhirnya berarti kan kewajibannya tidak tertunaikan dengan baik, ya kan? Di sini kita bicara antara hak dan kewajiban, ya kan? Kita bicara hak dan kewajiban, ya. Ketika dia tidak menunaikan kewajibannya dengan tuntas, ya, dengan baik, ya, dan ternyata hak yang dia terima itu penuh, kan berarti di sini ada kecurangan, ya kan? Ya. Ketika dia tidak menunaikan kewajibannya, sementara dia mendapatkan hak yang penuh, gajinya ya utuh. Jadi karyawan pegawai yang telat teko nih jam 09.00 lagi teko, jam 8 nggih enten sing disiplin, ternyata gajinya nggih padha wae. Kan berarti di sini ada yang namanya mengurangi hak. Nah, yang seperti ini juga tidak boleh. Ya kan? Perjanjiannya jam 8 masuk, pulang jam 4. Yaitu kewajiban yang harus kita tunaikan, harus disiplin waktu. Makanya Nabi dalam sabdanya mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang beriman itu di atas syarat-syarat yang sudah mereka ikat, ya. Jadi kalau ikatannya artinya perjanjiannya dari jam 8 sampai jam 4, yaitu jam-jam yang harus kita penuhi, ya. Dan kemudian kita akan menerima haknya itu. Terima gaji, bukan gaji yang buta, ya. Tapi gaji yang memang betul-betul halal, ya. Nah, bisa jadi ada harta-harta kita yang tidak halal, bukan berarti kemudian kita mencuri, tidak, bukan berarti kemudian kita ngambil dari barang orang lain, tidak. Bisa jadi yang seperti ini juga ada ketidakhalalannya, ya kan? Harusnya masuk 8 jam, dia masuk hanya 6 jam, ya. Tidak ada alasan-alasan yang tersampaikan, ya. Ini kan berarti ada hak-hak yang terkurangi, ya, dan kewajibannya tidak tertunaikan, ya. Ada misalkan contoh lain pekerja, ya. Contoh lain misalkan ada pekerja, dia semangat kerja kalau dilihat bosnya, ya. Kalau dilihat juragannya, ya. Kalau nggak dilihat tulanan HP, ya, WA-WA-an, ya. Nah, ini kan juga mengurangi hak ini, ya kan? Maka sekali lagi, al-mutaffifin, orang yang berbuat curang itu ternyata bukan hanya dalam transaksi jual beli, ya. Tapi kecurangan itu juga bisa kita tempatkan dalam segala hal, ya. Maka kapanpun, dimanapun, dalam kondisi kita berbuat apa saja, jangan sampai kita ini mengurangi hak, ya. Lihat, ini pelajaran penting yang berikutnya. Catat ini baik-baik. Kalau mengurangi hak orang lain saja, Allah ancam dengan neraka wail. Sekali lagi, kalau mengurangi hak orang lain saja, itu Allah ancam dengan neraka wail. Lalu bagaimana ketika kita mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, kalau hak orang lain saja itu Allah ancam dengan neraka wail, ya. Ketika mengurangi hak orang lain, lantas bagaimana ketika kita mengurangi haknya Allah, ya. Allah berhak untuk diibadahi dan kewajiban kita beribadah sebagai hambanya.
Terus ketika kita mengurangi hak Allah, padahal kewajiban kita ditugaskan untuk ibadah. Tugas kita, kewajiban kita untuk ibadah. Ketika kita nggak ibadah, ketika nggak sholat, ketika nggak ngaji, ketika nggak puasa, ketika tidak ibadah, berarti kan kita mengurangi hak Allah, ya kan? Berarti hak Allah terkurangi. Nah, maka Masya Allah, tadi yang kita sampaikan dalam surah Mutaffifin, kata wail itu adalah sebuah bentuk musibah yang besar. Ya. Ini saja berkaitan dengan manusia. Ya. Mengurangi hak yang itu kaitannya dengan manusia saja, itu neraka wail, kata Allah. Apalagi mereka yang mengurangi haknya Allah. Kita sebagai hamba berkewajiban untuk ibadah. Sebagaimana ayat yang sering kita baca dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Beribadah. Jadi kewajiban kita ibadah. Jadi kalau Allah sudah memberikan tugas untuk kita sholat, Allah beri perintah kita untuk ngaji, belajar, cari ilmu, hadir dalam majelis ilmu, zikir dan sebagainya. Dan ketika itu kita tidak melakukannya, ketika kita nggak sholat misalkan, atau mungkin melalaikan sholat, atau sholatnya masih nanti-nanti, kan berarti mengurangi hak Allah di situ, ya kan? Nah, kita berarti kan mengurangi haknya Allah. Allah mempunyai hak untuk diibadahi. Ada orang yang dia nggak mau cari ilmu, nggak mau hadir dalam majelis ilmu. Padahal cari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Cari ilmu, hadir dalam majelis ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Ketika hidupnya hanya untuk kerja, cari duit, tidak pernah hadir dalam majelis ilmu untuk belajar, untuk cari ilmu, padahal itu menjadi tugas kita sebagai hambanya, karena ketika amal tanpa ilmu, ya sia-sia, ya kan? Maka amal kita harus didasari dengan ilmu, ya. Sehingga ketika kita tidak belajar, tidak cari ilmu, berarti sama saja kita mengurangi haknya Allah. Ya. Nah, itu pelajaran yang lebih penting daripada hanya sekedar mengurangi hak orang lain dalam transaksi jual beli. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kecurangan, ya, dan orang yang curang itu kata Allah dengan neraka wail, ada kerugian yang besar nanti di hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa sih orang yang bangkrut itu? Ya, orang yang bangkrut itu yang bagaimana sih? Gitu. Terus ada yang menjawab, oh, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang nggak punya duit. Orang yang usahanya gulung tikar, orang yang usahanya nggak laris-laris, akhirnya dia harus rugi, ya. Dan berbagai macam jawaban dari pertanyaan Nabi, siapa orang yang bangkrut itu? Nah, ternyata apa jawab Nabi? Orang yang bangkrut itu apa, Ibu? Orang yang bangkrut itu siapa? Al-muflis. Iya. Jadi orang yang muflis, yang bangkrut kata Nabi adalah orang yang nanti di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa, tapi dia datang pernah memaki orang, dia pernah menuduh orang, dia menyakiti orang, dia pernah memakan harta orang lain, dia pernah menzalimi orang, dia pernah menumpahkan darah orang lain, ya. Maka kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang sudah dia bawa tadi itu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ketika kebaikan dan pahalanya sudah habis, maka
dosa-dosa kesalahan orang yang dia boleh ditimpakan kepadanya. Dan itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat. Ya. Nah, maka Ibu rahmati Allah, di sini kita belajar, ya, bagaimana kita ini harus menjadi orang yang senantiasa seimbang, ya, tawazun dalam segala hal, ya, dan senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Ya. Jadi kaitan dengan orang lain ini, masya Allah, jangan diremehkan ini. Ya. Jadi kita hidup di muka bumi ini bukan hanya ibadah itu urusannya dengan Allah saja, ya. Tapi ternyata kita juga ada urusan-urusan yang berkaitan dengan manusia, ya. Taubat saja itu tidak akan sempurna pertaubatan kita ketika kesalahan yang kita lakukan itu berkaitan dengan orang. Nggak cukup hanya istighfar. Nggak cukup hanya taubat ya Allah sampai dia menangis-nangis, ya Allah aku menyesali kesalahanku ya Allah, gitu, ya. Meskipun dia nangis-nangis, meskipun dia menyesali, banyak istighfar, sholat taubat berkali-kali, tapi urusan dengan orang lain tidak dia penuhi, tidak minta maaf, tidak minta kelonggarannya, ya, itu taubat belum bisa diterima, ya. Nah, itulah urusan orang, ya. Urusan kita dengan manusia yang lain itu harus kita perbaiki, ya. Jangan sampai ada sesuatu yang masih ada urusan kaitannya dengan manusia, apalagi kecurangan, ya, apalagi kezaliman, ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Jadi dalam ayat ini Surah Al-Mutaffifin menjadi pelajaran berikutnya adalah kewajiban kita bersikap adil dalam menakar timbangan dan juga dalam segala hal, termasuk berbuat adil terhadap diri kita sendiri, ya Bu, ya. Jadi ternyata bukan hanya baik dengan orang lain, ya, adil berbuat baik kepada orang. Ternyata kita jangan sampai lupa, kita harus juga berbuat adil untuk diri kita sendiri, ya. Nah, kita harus berbuat adil untuk diri kita sendiri, ya. Dan ini sering yang kita lupakan, ya. Fisik kita, jasmani kita, kemudian rohani kita, jiwa kita, semuanya masing-masing punya porsi, ya, untuk diberikan vitamin, ya, ya. Banyak orang yang dia mementingkan fisiknya tapi lupa jiwanya. Atau sebaliknya, dia sholat terus, dia tahajud terus, dia puasa terus, tapi dia melupakan hak jasadnya, ya kan? Nah, olahraga nggak pernah, makan bergizi juga enggak. Nah, yang penting warak gitu. Nah, kebanyakan anak-anak kos kan begitu ya. Kebanyakan anak-anak kos itu, anak-anak mahasiswa itu, karena kan saya hidupnya di lingkungan anak-anak kos ya. Nah, jadi anak-anak kos itu yang penting warak, ora penting gizi-gizi gitu. Yang penting warak murah. Wah, laris nih gue. Panjenengan kalau mau jualan di sekitaran kampus itu, yang penting murah warak. Wah, digoleki niku laris nih, ya. Nah, jadi harus seimbang semuanya. Jasad kita ada hak yang harus kita penuhi. Jasad kita ini ada hak yang juga harus kita penuhi. Jangan hanya kita mementingkan hak secara rohaninya saja. Itu penting, iya. Ternyata ada hak yang harus kita penuhi. Ya olahraga yang cukup, ya istirahat yang cukup, ya makanan yang bergizi, ya. Ini semuanya harus seimbang, Bu. Nggak boleh kita berbuat curang, ya. Jadi kalau kita berbuat curang terhadap diri kita sendiri, mengurangi hak tubuh kita, ya, berarti di situ ada ketidakseimbangan. Makanya kenapa kita mudah sakit, ya kan? Ya. Harusnya bisa datang ke majelis taklim, tapi Ustaz, aku kok ya sering loro ya Ustaz.
Nah, itu bisa jadi tidak memenuhi hak fisiknya, tidak memenuhi hak jasadnya, makan terlalu berlebihan, ya kan? Nah, makannya sak-sae, makanya Allah ketika mengatakan dalam surat Quraisy, apa kata Allah, Bu? Allazi at'amahum min ju'. Allah yang mencukupkan kalian, memberi makan sehingga hilang rasa lapar. Lihat kalimatnya. Allah yang memberi makan kepada mereka sehingga hilang rasa lapar. Hilang rasa lapar. Bukan menggunakan kalimat seperti ini. Allah yang memberi makan mereka sampai mereka kekenyangan. Iya kan, Bu? Nah, jadi kalimatnya Allah memberi makan kepada mereka sampai hilang rasa lapar. Berarti artinya apa? Jadi kalau dalam kondisi kita makan nggak boleh sampai kekenyangan, nggak boleh sampai kenyang-kenyang. Makanya ada satu hadis, meskipun hadis ini didhaifkan, ya. Hadis ini dhaif, tapi maknanya dibenarkan oleh banyak ulama, ya. Hadis ini derajatnya dhaif, lemah, tapi makna hadis ini itu dibenarkan. Ada hadis yang mengatakan begini, meskipun ini dhaif sekali lagi. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Ya. Kami adalah satu kaum yang kami tidak akan makan kecuali sudah datang rasa lapar, dan kami akan berhenti sebelum kenyang. Ya, makan ketika sudah datang rasa lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau panjenengan pripun? Nek amane enak nggih ketok ya sampai war-war nah. Nek lawe enak ketanya ngantek rasa tur, rasa tangi ngono lho. Nah, nek lawe enak niku nggih. Nek lawe ra cocok yes secukupnya. Ya. Jadi nek lawe ra cocok sok-sok jadi orang bijak. Ya kan? Nek lawe ra cocok jadi orang bijak. Wah, makan secukupnya saja. Lawe ra cocok kok. Nek lawe cocok, wah, iki nek ra dintake mubazir iki. Alasane nek ra dintake mubazir iki. Nah, gitu. Nah, jadi begitu ya, Ibu. Jadi, kenapa para ulama itu memberikan komentar meskipun hadis ini lemah tapi maknanya benar? Karena memang orang ketika dalam kondisi tidak tawazun, tidak bisa berbuat adil dengan fisik dirinya. Dalam hal makan misalkan tadi, ya, makan yang harusnya dalam diri kita ini sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. Lah ini 2/3 diisi untuk makan. Atau mungkin bahkan 3/3-nya untuk makan kabeh. Udaranya nggak dikasih, minumnya nggak dikasih. Nah ini nggak adil namanya. Kalau orang sudah dalam kondisi kenyang, pasti yang terjadi apa? Ya ngantuk, ya berat untuk ibadah, untuk jalan aja berat. Panjenengan kewarakan kan niatan gitu. Layah-layah, ya kan? Landetan gitu ya. Saya ngendetan lagi katanya warak-warak lagi. Oh puasa. Nah, jadi kalau kebanyakan makan akhirnya yang terjadi berat dalam ibadah, malas, ngantuk, dan bahkan disitulah yang kemudian banyak menimbulkan penyakit-penyakit. Iya. Maka di sini kita belajar keseimbangan, Ibu. Ya. Belajar seimbang, belajar adil untuk diri kita sendiri. Ya, fisik jika ada haknya, ya. Iman kita, roh kita juga punya haknya. Ada juga itu orang yang setiap hari nge-gym gitu, ya.
Saya lihat status orang-orang itu yang ibu-ibu yang jilbaban itu ngejim. Kok ngejim kok mendino tuh kayak. Di sini ada yang ngejim gitu biasa. Tidak salah, itu benar ya. Tapi kalau ternyata berlebihan, tidak adil dengan waktu yang ada, ya, akhirnya di situ ada ketidakseimbangan, ya. Nah, dia mementingkan hak fisiknya daripada hak rohnya. Maka kita belajar sekali lagi dari surah Al-Mutaffifin ini, ya, belajar untuk kita memenuhi hak, ya, baik hak orang lain, baik hak Allah, apalagi bahkan hak diri kita sendiri, ya Bu, ya, bahkan hak diri kita sendiri. Kita ini punya hak, diri kita punya hak untuk ya menenangkan diri, ya. Fisik kita punya hak untuk direfresh, ya kan Bu, ya. Maka sekali-kali ya piknik butuh, ya kan Bu, ngaji terus atau piknik, wah. Kadang sesekali ya butuh piknik, ya kan Bu. Catatannya sesekali, ya, boten bendino. Sesekali, ya kan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sesekali refreshing, ya kan? Kita lihat bagaimana ketika Nabi dia dalam kondisi beban berat, ya, apalagi ditinggal wafat oleh pamannya, istrinya Khadijah, sampai disebut Amul Huzni. 1 tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Jadi kesedihan yang begitu berat, pemboikotan terhadap kaum muslimin selama 3 tahun, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy dalam kondisi yang stres, tekanan berat, ya. Maka di situ Allah refreshingkan Nabi, ya. Ada hak fisik yang kemudian harus tertunaikan. Allah refreshingkan Nabi dengan cara apa? Isra Mi'raj, ya kan? Piknik, ya kan? Piknik Isra Mi'raj dari Masjidil Haram jalan sampai ke Masjidil Aqsa, ya. Kemudian jalan-jalan ke langit sampai Sidratul Muntaha, ya. Dan di situ Nabi merasakan refresh. Ada healing yang sangat kuat ketika dekat dengan Allah, ya. Nah, di sini catatan pentingnya bukan tekniknya, ya. Yang menjadi catatan penting adalah ternyata refreshing kita itu adalah ketika dekat dengan Allah, ya. Refreshing jiwa dan fisik kita itu adalah ketika kita bisa dekat dengan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke langit, dekat jaraknya dengan Allah, ada ketenangan, ya kan? Tidak ada lagi stres, tidak ada lagi pikiran-pikiran yang macam-macam, ya? Maka ternyata ketika kita dekat dengan Allah, di situ ada ketenangan. Bukan hanya secara rohaninya, tapi fisiknya insya Allah juga dalam kondisi terpenuhi haknya, ya. Makanya sholat itu diantara sarana untuk kita memenuhi hak fisik dan hak rohani, ya. Kan sholat kan juga gerakan tubuh, ya kan, ibadah yang juga dengan gerakan, ya, ada fisiknya, ya. Juga dalam sholat juga ada hatinya yang hadir, ya. Jadi ternyata sholat itu menjadi refreshing yang Masya Allah begitu kuat untuk merefresh hati, pikiran, dan fisik, ya. Makanya Nabi mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah, refreshingkan kami dengan sholat, ya. Nah, jadi sholat ketika dekat dengan Allah, jarak yang sangat dekat antara kita dengan Allah ketika sujud, itulah ada refreshingnya, ya. Nah, maka sekali lagi poinnya di sini adalah kita harus berbuat adil, ya. Adil terhadap siapa saja, termasuk diri kita sendiri, ya. Terhadap diri kita sendiri pun juga kita harus berbuat adil, ya. Nah, maka
saya juga belajar Ibu. Saya lagi berusaha ini untuk berbuat adil terhadap diri saya sendiri, ya. Berusaha untuk ya olahraga, ya kan Bu, ya. Nah, karena bagi saya olahraga ini sesuatu yang cukup berat ya. Karena jadwal saya agak full penuh gitu ya, sehingga jadwal untuk memenuhi hak fisik itu ada yang kurang gitu ya. Ya, jadi olahraga itu ya jarang-jarang gitu. Makanya saya belajar juga ini. Saya belajar juga untuk memenuhi hak fisik ya. Nah, jadi jangan sampai terisi imannya terus tapi fisiknya nggak dijaga ya kan. Makanya Nabi mengatakan apa? Al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if, ya. Orang beriman yang kuat itu lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah, ya. Nah, jadi apa? Tambah selamat. Oh ya, ya. Nah, jadi panjenengan misalkan menggabungkan ini ya. Kan kajiannya jam 8. Nah, panjenengan jam 6 sudah berangkat dari rumah jalan, ya kan, Bu? Nah, terus kesini hadir dalam majelis ilmu, ya kan? Masya Allah. Jenengan dari rumah jam 6 jalan memenuhi hak fisik, ya kan? Kesini hadir dalam majelis ilmu memenuhi hak akal, pikiran dan hati. Habis selesai dari sini mampir soto, ya kan? Nah, ini rohani dan jasmani semuanya sudah terpenuhi. Iya kan? Rohani, jasmani semuanya terpenuhi itu. Wah, insya Allah itu sehat itu ya. Nah, jadi bibi rahmati Allah, sekali lagi kita belajar untuk bersikap adil ya dan tidak mengurangi hak ya, dari surah Al-Mutaffifin ini ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah, maka dalam Abdullah bin Umar beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dan sempurnakan timbangan. Karena orang-orang yang berbuat curang pada hari kiamat kalau akan diberhentikan untuk menghadap keagungan Allah. Ya. Jadi di sini sekali lagi bagaimana ketika timbangan itu tidak sempurna, ya, tidak seimbang, ya, berat sebelah, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan. Ya. Diri kita juga begitu. Ya, diri kita juga begitu. Ya, semuanya harus seimbang. Kemudian kita lanjutkan Ibu. Nah, di ayat berikutnya tadi disebutkan apa? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Dan sungguh orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang berbuat jahat itu adalah berada dalam sijjin. Apa itu sijjin? Ya. Sijjin itu adalah catatan dan tempat kembali orang yang durhaka. Dan sijjin itu secara arti bahasa artinya rendah, sempit, gelap dan tandus. Saya ulang. Sijjin secara arti bahasanya adalah rendah, sempit, gelap dan tandus. Itu sijjin. Nah, jadi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat curang akan ditempatkan di tempat yang rendah, di tempat yang sempit, dalam kondisi gelap, ya, dan dalam kondisi yang tandus. Itulah orang-orang yang durhaka, ya. Jadi di alam barzah, di padang mahsyar, bahkan nanti masuk neraka, mereka dalam kondisi yang demikian, ya. Dalam kitab sijjin mereka tercatat, ya. Nah, sehingga ibu-ibu rahmati Allah, yang menjadi pelajaran kita berikutnya adalah bahwa pendustaan kepada hari pembalasan itu adalah awal mula orang berbuat curang dan berbuat buruk. Kenapa ada orang yang berbuat curang? Kenapa ada yang pengennya untung terus gitu, ya? Meskipun harus berbuat curang, meskipun harus mengambil harta orang lain, meskipun harus korupsi, ya kan? Maka orang korupsi kan masuk dalam mutaffifin, ya kan? Mengambil hak harta orang lain, mengambil hak orang lain, ya. Sementing aku rapopo, kan sementing duit akeh, masuk penjara serapopo, penting wis duit 100 miliar, ya. Penjara paling yang 5 tahun, metu si enak duit akeh, ya. Nah, kan begitu ya, Bu.
Orang nggak mikir apakah ada hari pembalasan gitu. Makanya orang yang berbuat curang, orang yang mengurangi hak, orang yang berbuat buruk, sebab intinya adalah kenapa mereka berbuat demikian? Karena mereka lupa dengan hari pembalasan. Ya. Mereka nggak yakin dengan hari pembalasan. Kalau saja mereka tahu dan yakin ada hari pembalasan, mereka mikir-mikir itu. Ya. Mau korupsi itu mikir. Ya. Wah, bukan dengan akhirat. Wah, biaya ini. Wah, ya Allah. Wah, nanti. Jadi, kalau orang nanti mikir hari kiamat, hari pembalasan itu ada, nggak akan orang itu berbuat buruk. Ya. Makanya kita setiap hari itu diingatkan. Setiap hari kita diingatkan oleh Allah untuk selalu sadar terhadap hari pembalasan. Selalu ingat terhadap hari pembalasan. Dan Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Fatihah. Ya kan? Kita setiap kali sholat baca Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai hari pembalasan. Setiap hari Allah mengingatkan kita untuk sadar bahwasanya hari pembalasan itu ada. Hari akhirat itu ada, ya. Maka jangan sampai kita ini berbuat buruk, ya, karena akan ada hari pembalasan. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada balasannya, ya. Nah, ini harus kita sadari, ya. Maka penting untuk kita ingat akhirat, penting ingat hari pembalasan, ya. Dan itu sudah Allah ingatkan kepada kita lewat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Maliki Yaumiddin. Jadi ayat ini bisa dibaca dua versi ya. Maknanya bisa panjang, bisa pendek ya. Maliki Yaumiddin. Bisa juga Maliki Yaumiddin, bisa ya. Sama ya. Boleh. Tapi kalau di surat An-Nas yang pendek saja, Malikin Nas, bukan Malikin Nas, tidak. Malikin Nas, rajanya manusia. Nah, tapi kalau dalam Al-Fatihah bisa dua bacaan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, atau Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Nah, begitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, Allah memberikan 3 sifat orang yang mendustakan hari pembalasan dan balasan mereka adalah neraka jahim. Ya. Siapa termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Ya. Di ayat yang tadi kita baca adalah apa tadi? Orang yang melampaui batas, mu'tad, ya, mu'tadin, ya. Di ayat yang tadi kita baca ada kalimat mu'tadin asim, ya. Jadi mu'tad, orang yang melampaui batas, ya. Mu'tad itu orang yang melampaui batas, keluar dari rel, ya. Makanya di Al-Fatihah kita kan minta, ya Allah, beri hidayah, petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pokoknya aku di jalan yang lurus terus saja ya Allah. Jangan sampai engkau belok-belokkan aku. Kita minta setiap hari dalam sholat kita minta dikasih jalan yang lurus supaya nggak belok-belok, supaya tidak melampaui batas yang sudah ditetapkan. Ya. Maka untuk kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah langsung kasih jawaban. Saat kita minta, ya Allah, jangan sampai aku keluar dari batas ini. Kita minta, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah langsung jawab. Apa jawaban Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini loh, kalau kamu mau jalan yang lurus, kalau kamu nggak mau keluar rel ini, tidak mau melampaui batas, ini nih ada pedoman, ada petunjuk, ya. Silahkan pakai pedoman petunjuk ini. Apa itu? Al-Quran.
La raiba fi Quran, yang tidak ada keraguan. Maka Quran itu menjadi petunjuk kita, jangan sampai kita melampaui batas. Ya, apa saja ada di Quran. Ya, apa saja semuanya itu sudah ada dalam Al-Quran. Maka ikutilah petunjuk Al-Quran. Allah mengatakan di ayat 38 Al-Baqarah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan bersedih hati, dia juga tidak akan ada rasa khawatir, cemas, takut dalam hidupnya. Ya, ikuti saja rule-nya Allah, ikuti saja rule jalan-jalan yang sudah Allah pilih. Ya. Lalu siapa yang kedua? Orang yang mendustakan hari pembalasan dan balasan mereka adalah neraka jahim, asin, orang yang berlebihan dalam berbuat dosa. Ya. Jadi dosa itulah yang menjadikan orang masuk ke neraka dan terhalang untuk melihat zatnya Allah. Ya. Bahkan di dunia dosa menjadi penghalang semua kebaikan. Ibnu Qayyim mengatakan dosa itu menjadi penghalang rezeki. Ya. Kenapa rezeki kita seret? Bisa jadi ada dosanya. Ya. Menjadi penghalang ilmu. Ya. Kita setiap hari ngaji, setiap hari hadir dalam majelis taklim, ya. Tapi orang nyantol-nyantol, gitu ya. Bisa jadi karena dosa yang membuat kita ini tidak bisa memasukkan ilmu itu ke dalam diri kita. Ya. Dosa menjadi penghalang untuk kita tidak mendapat istijabah doa. Ya. Jadi Masya Allah, efek dosa itu begitu banyak. Ya. Bahkan dosa mengundang azab. Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40, "Fakullan akhadna bizambi," dan akan timpakan satu azab kepada suatu kaum ketika mereka berbuat dosa. Jadi satu dosa saja yang pernah dilakukan oleh orang-orang umat terdahulu itu saja bisa mengundang azab loh. Ya. Kan tadi kaum Madian yang kita sebut di awal, hanya satu dosa saja, itu apa? Berbuat curang, ya kan? Hanya satu dosa, berbuat curang, Allah turun azab. Kaum Nabi Nuh hanya satu berbuat dosanya, ya. Mereka berbuat kesyirikan, nyembah patung-patung yang itu sebenarnya adalah orang-orang soleh. Allah turunkan azab. Kaumnya Nabi Lut satu kesalahan karena mereka menyukai sesama jenis, Allah turunkan azab. Hanya satu dosa saja bisa turun azab. Lah kita ini, bangsa kita ini sudah berapa dosa yang diperbuat oleh warganya, ya? Nah, makanya kalau ada musibah-musibah itu jangan hanya melihat ini sebatas fenomena alam. Ya? Orang beriman ketika lihat musibah itu dengan 3 kacamata. Ya? Orang beriman lihat musibah itu dengan 3 kacamata. Ya. 1 kacamata iman, ya. Kacamata iman. Maknanya apa? Ini semua atas izin Allah. Ini semua sudah Allah takdirkan, ya. Itu iya. Yang kedua, dengan kacamata syariat. Kacamata syariat itu apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak akan ada satu musibah yang menimpa suatu kaum kecuali itu karena dosa-dosa mereka. Bisa jadi musibah yang menimpa bangsa kita ini karena dosa-dosa kita, ya kan? Sehingga dengan musibah itu jadi teguran dan peringatan, ya. Nah, yang ketiga, kacamata kauni. Kacamata kauni, alam, fenomena alam, ya. Kacamata kauni, fenomena alam, ya. Nah, kalau orang kafir kan lihatnya hanya fenomena alam saja, ya kan. Orang nggak iman itu hanya melihat, oh, alah, paling ya kurang ngono kuwi, paling ya biasa ngono kuwi, fenomena alam biasa. Ya. Itu orang-orang nggak iman. Tapi kalau orang beriman, lihat musibah itu dengan 3 kacamata ini. Kacamata iman, kita yakin ini semua sudah Allah takdirkan, ini sudah menjadi kehendak Allah atas izin Allah. Yang kedua, kacamata syar'i, ini Allah turunkan
musibah, bisa jadi karena dosa-dosa sehingga Allah ingin kita kembali kepadanya, ya. Dan yang ketiga, kacamata kauni, fenomena alam, ya. Nah, ini Ibu ya. Baik, sampai di sini dulu apa yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Sudah jam 9:05. Saya sudah mengurangi hak panjenengan, ya. Harusnya jenengan itu sudah pulang, harusnya sudah beli soto. Saya mengurangi hak panjenengan 5 menit, ya. Mohon maaf ya, Bu. Ya. Kan mengurangi hak tadi kan nggak boleh kan. Oke, baik. Demikian, mohon maaf banyak kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.